Salam channel Injili, kembali lagi bersama kami. Dalam kesempatan ini saya Koinonia Daki akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai Yesus menurut pandangan Islam. Oke, pertama kali kita akan membahas tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dalam kekristenan, Yesus diakui sebagai Tuhan Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk karya penebusan umatnya dari dosa. Sehingga barang siapa yang hidup di dalam Dia, maka orang itu telah diselamatkan dari maut atau dosanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan apa saja alasan atau landasan orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Alkitab kita udah bisa banyak tahu karya Allah dalam penciptaan dan karya penebusan yang Dia lakukan dengan berinkarnasi menjadi manusia. Kita bisa melihat di Yohanes 5:8 ayat 58. Pernyataan tegas Yesus Kristus ini kita dapat dalam bahasa Yunani-nya egogeni, yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, hal ini merupakan pengungkapan keunikan dirinya yang tak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Yesus itu Tuhan karena Ia kekal, Ia dahulu sudah ada, selalu ada, dan tidak pernah tidak ada. Pembatasan dalam hal pemanifestasian dan pemanfaatan sifat-sifat ketuhanannya waktu penjelmaan merupakan cara pendekatan unik yang dipilihnya untuk menyelamatkan manusia. Jadi di sini Yesus yang sebagai Tuhan ini bukanlah sebuah julukan atau bukan sebuah gelar, melainkan memang Dialah Tuhan Allah sendiri yang menghampakan dirinya mengambil wujud manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Di sini Yohanes juga, di dalam Injil Yohanes kita mendapatkan penyataan kekekalan Kristus dengan menyatakan, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Jadi udah jelas sekali Yohanes menjelaskan, menyatakan kekekalan Kristus bahwa pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu telah menjadi sama seperti manusia, dan sedangkan sebelum itu ada firman itu adalah Allah. Jadi penjelasan mengenai Yesus sebagai Tuhan atau iman orang Kristen yang mengakui Yesus adalah juru selamatnya, Yesus adalah Tuhan yang menghampakan dirinya, yang menjelma menjadi manusia dalam penebusan atau dalam karya penebusan umatnya, udah banyak sekali Alkitab menjelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas Yesus menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, Yesus bukanlah Tuhan melainkan utusan Allah atau seorang nabi. Nah, saya mengutip dari bukunya Patrick bahwa Yesus memiliki tempat penting di dalam Al-Quran. Dia disebut di sini anak Maryam atau Isa anak Maryam. Nah, 4 kali disebut sebagai Mesias atau Kristus anak Maryam, meskipun dia dianggap sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, namun keilahian dan kematiannya bagi penebusan manusia disangkal dengan keras. Jadi orang Kristen di sini menganggap bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi atau seorang utusan Allah, dan mereka tidak mengakui bahwa Yesus ini adalah Allah yang menebus umatnya. Mereka menyangkal hal yang itu. Jadi Yesus dalam Al-Quran Islam menyebut Yesus sebagai Mesias atau anak Maryam, namun karya Yesus di sini dalam karya penebusan mereka tidak mengakuinya atau tidak mempercayai hal tersebut, malah mereka sangka keras. Jadi seperti kita ketahui bahwa iman kekristenan kita berlandaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Begitu juga dengan saudara atau agama sebelah kita, agama Islam, bahwa landasan iman mereka ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini saya akan mengutip ayat Al-Quran di Al-Imran 55, di mana di sini kematian Yesus di kayu salib ditolak oleh Al-Quran karena mengaitkan ayat ini. "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Di Al-Quran, di kitab Al-Quran An-Nisa 175. Jadi di kitab Al-Quran ternyata mencatat bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yesus tidak disalibkan. Jadi mereka menolak salib-salib atau tanda salib yang orang-orang Kristen yakini bahwa penyaliban Yesus di kayu salib. Mereka menolak hal demikian karena di Al-Quran mereka menegaskan bahwa orang yang disalibkan pada waktu itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Jadi banyak penafsir Al-Quran menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib karena Allah telah menggantikan orang lain untuk disalibkan pada waktu itu.
Jadi menurut orang Islam, kepercayaan orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus disalibkan itu adalah eh, sangatlah sangatlah sesat. Bahkan orang-orang Islam di sana menganggap kita sebagai kafir ya. Kita sudah ketahui bahwa, dan di sini kalau saya akan menanggapi hal demikian melalui Alkitab kita. Alkitab juga sudah banyak menjelaskan tentang Allah dan nubuatan para nabi. Jadi Yesus ini sudah dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu oleh nabi-nabi yang di PL. Nah, tentang kelahirannya, tentang karya penebusannya, dan bahkan inkarnasinya. Kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku." Kalau tidak melalui aku. Nah, dalam ayat ini jelas sekali bahwa Yesuslah kebenaran dan di dalam Dialah ada kehidupan dan tidak seorang pun datang kepada Bapa di sorga jika tidak melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas dong, jika Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup, berarti Dia sendirilah Allah kita. Di Al-Quran, sebagian umat muslim mengakui bahwa Al-Quran ini mengambil tempat sentral di dalam iman mereka, seperti orang Kristen menempatkan Yesus di dalam konteks iman mereka. Atau Muhammad Talbi, seorang muslim percaya bahwa firman Allah atau bahasa Arabnya kalam Allah bersifat kekal di dalam Allah atau kalam nafsi, bahkan identik dengan esensinya. Firman ini diturunkan dalam bentuk tulisan, yakni Al-Quran, yang bisa disebut firman Allah yang menjelma menjadi kitab. Nah, jadi ini sesama kita yang agama muslim mengakui bahwa firman Allah itu menjelma sebagai kitab mereka, yaitu kitab Al-Quran. Jadi mereka mengakui bahwa wahyu yang benar-benar atau wahyu benar-benar dari Allah itu adalah Al-Quran. Sedangkan kita, jadi iman mereka itu berlandaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan kekristenan kita, yaitu Yesus sendiri, Allah sendiri yang menjadi manusia. Sehingga lewat iman kita kepada Yesus itulah jalan kebenaran kita. Jadi menurut Islam bahwa firman Allah atau sabda Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran dan telah menjadi kitab suci. Berarti kita bisa berkata bahwa Allah sendiri menjadi kitab, wahyunya menjadi kitab. Sedangkan dalam Kristen kita bahwa Allah sendiri menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita, sehingga dalam penebusannya, karena penebusannya yang ditebus adalah manusia. Dan saya akan membahas di sini tentang karya Yesus di akhir zaman. Yesus di akhir zaman menurut Islam, dalam Islam pun mengakui. Jadi dalam keislaman juga mengakui bahwa Yesus ini pada akhir zaman nanti akan datang ke dunia untuk memerintah, untuk memerintah dunia ini. Namun berbeda dengan pandangan iman kita atau iman kekristenan kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di sini Muslim percaya bahwa Yesus akan datang kembali ke bumi sebagai seorang Muslim, akan menikah dan punya anak, kemudian mati dan dikuburkan dengan Muhammad. Beberapa tradisi menegaskan bahwa kedatangan Yesus yang kedua, Ia akan menghancurkan setiap salib dan mempertempatkan orang Kristen yang menjadi Islam dan memerintah sebagai raja atas seluruh umat Muslim. Jadi begini saudara, dalam Islam pun mengaku bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, namun berbeda dengan pandangan kita. Yesus akan datang dengan dia akan menikah nantinya. Jika menurut pandangan Islam, kedatangan Yesus yang kedua kali nanti dia akan menikah, dia akan punya anak, dan dia akan mati juga dan akan dikuburkan di samping Muhammad, dan dia akan datang untuk menghancurkan salib atau menobatkan orang-orang Kristen yang sesat ajarannya, katanya. Ini pandangan saudara kita Muslim ya. Nah, sedangkan dalam pandangan kekristenan kita, Yesus di akhir zaman yaitu kita bisa melihat di Markus 16 ayat yang ke-19 dan Ibrani 1 ayat 3. Di sini bahwa dikatakan Tuhan Yesus Kristus sesudah kenaikannya ke surga, Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bahwa Ia telah diberikan otoritas atas semua ciptaan Allah, baik insani maupun non-insani. Berarti setelah Yesus bangkit ke surga, Dia telah diberikan otoritas tertinggi oleh Allah Bapa. Dia dimana atas ciptaan dan misalnya dialah yang akan memerintah jadinya nanti. Jadi penguasa kerajaan Allah yang rohani atau kerajaan rohani Allah, dan kepala gereja pelayannya akan berakhir pada masa gereja, yaitu pada masa gereja diangkat di bumi nantinya. Karya-karya Yesus, ada beberapa karya Tuhan Yesus menurut kepercayaan dan keyakinan umat kekristenan kita. Di sini yang pertama, Yesus hakim di Bema.
Jadi Yesus nanti akan datang dan akan duduk di bema, yaitu bema yang berarti yaitu pengadilan Kristus atau pemberian pahala kepada orang-orang percaya nantinya, yaitu pahala yang kita dapatkan nanti di akhir zaman. Orang-orang yang bertekun dalam iman yaitu mahkota. Ada 5 jenis mahkotanya nanti. Yang kedua yaitu dia akan menjadi hakim di bumi. Yang ketiga dia akan datang sebagai Raja kerajaan Salom. Kristus akan menjadi raja di atas segala raja, yaitu gereja. Ia akan mulai merealisasikan pemerintahannya di bumi selama 1000 tahun. Wahyu 24 sampai 6. Jadi Yesus akan datang sebagai raja di atas, dia akan memerintahkan seluruh di bumi ini, di dunia ini dialah yang akan memerintahnya sendiri. Kemudian itu dia akan menjadi penghakiman atas malaikat-malaikat yang jatuh. Dia akan juga menjadi hakim dan akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh yang telah menyesatkan banyak orang-orang percaya dan untuk murtad. Yang kedua itu yang seterusnya penghakiman di tahta putih besar. Di sini akan terjadinya penghakiman di tahta putih, lalu karya Yesus yang terakhir yaitu kerajaan Allah yang kekal. Yerusalem baru sudah ada di atas Yerusalem lama dan kerajaan Salom anak Allah, yang ini Tuhan Yesus telah kembali ke kerajaan yang kekal sesudah memerintah dunia dalam kerajaan Salom. Ia kembali kepada Bapa Tritunggal, menjadi satu yang Tritunggal, Tri Allah yang Esa. Kristus adalah anak itu sendiri. Seperti kata Rasul Yohanes, aku dan Bapa adalah satu adanya. Yohanes 10 ayat 30. Jadi nanti karya Yesus yang terakhir adalah kerajaan Allah yang kekal. Jadi berarti Tuhan sendiri nanti akan mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Dia akan menjadi raja, akan menjadi pemerintah, dia akan jadi dia sendiri juga nanti akan menghakimi orang-orang yang tidak seiman atau yang tidak percaya bahwa dia sebagai Tuhan. Jadi dalam kekristenan dan Islam kita sama-sama ada di sini hubungan, atau kita sama-sama meyakini bahwa Yesus akan datang di akhir zaman nanti. Namun perbedaannya dan perspektif Islam dan Kristen tentang kedatangan Yesus nantinya itu sangat beda. Jadi di sini saya sudah banyak sekali menjelaskan pemahaman tentang kita dan tentang kekristenan kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Islam. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan bahwa Yesus menurut Islam hanya seorang utusan Allah. Yesus dalam Islam hanyalah seorang nabi dan dia akan datang kembali di akhir zaman sebagai orang Islam. Bahkan dia akan mempunyai anak, tadi saya bilang, dia akan nikah, bahkan dia akan mati. Jadi dia sama seperti manusia. Yesus dalam Islam dia hanyalah seorang nabi, berarti nabi sama dengan manusia, dia hanya manusia bukan Tuhan. Sedangkan dalam kekristenan adalah Yesus adalah Tuhan yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dari umat karena dosanya, sehingga sampai hari ini kita sebagai orang percaya masih bisa hidup. Itu semua karena kasih karunia yang dari Allah. Dia akan datang kembali di akhir zaman nanti sebagai hakim dan raja di atas segala raja, dan dia akan memerintah selama-lamanya di dunia ini. Jadi demikian presentasi saya mengenai Yesus menurut Islam, dan seperti yang saya paparkan tadi, kiranya teman saudara-saudari bisa diberkati oleh pemaparan saya. Terima kasih. Salam channel Injil.